Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kanzun Beomatra NIM 200 6311000051 akan mengulas surat Einstein kepada Roosevelt. Tanggal 2 Agustus 1939, Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat saat itu yaitu Franklin D. Roosevelt. Surat yang berisi dengan dorongan untuk meneliti atom itu kemudian berperan besar dalam mengubah dunia sekaligus kehidupan Einstein. Surat tersebut diawali dari rangkaian penemuan yang dipublikasikan di jurnal terkemuka Die Naturwissenschaften dan Nature pada tahun 1939. Publikasi sejumlah fisikawan di kedua jurnal itu menyita perhatian para ilmuwan karena mengungkap soal reaksi uranium dan potensinya dalam pembangkitan energi. Para ilmuwan menyadari penemuan tersebut bisa menjadi pedang bermata dua. Reaksi inti berantai dengan uranium bisa membangkitkan listrik efektif, tetapi di sisi lain bisa pula menjadi dasar pengembangan bom atom. Leo Szilard dan Enrico Fermi, fisikawan terkemuka saat itu, menyadari bahwa sejumlah ilmuwan Jerman juga meneliti soal atom dan uranium. Sangat mungkin Jerman mengembangkan bom atom dan menggunakannya untuk menyerang bangsa lain. Szilard yang juga rekan Einstein semasa tinggal di Jerman merasa harus mendorong orang di balik teori relativitas itu untuk bertindak. Einstein diminta mengirim surat ke Presiden Roosevelt. Einstein mengatakan pada Szilard, "Bahkan saya tak memikirkannya." Setelah berdiskusi, Einstein kemudian menyetujui pengiriman surat pada Roosevelt. Szilard dan Einstein menyusun naskah surat pada 2 Agustus 1939, tepat 47 tahun yang lalu. Surat dikirimkan pada 9 Agustus 1939. Roosevelt membalas dengan berterima kasih dan menyatakan bahwa dirinya akan menginvestigasi kemungkinan penyalahgunaan uranium. Einstein kemudian mengirimkan dua surat lagi pada 17 Maret 1940 dan 25 April 1940. Rangkaian surat itu kemudian mendasari awal penelitian Amerika Serikat soal bom atom. Awalnya penelitian tak fokus pada pengembangan skala besar bom atom itu sendiri. Barulah pada tahun 1942 pengembangan dilakukan oleh United States Army Corps of Engineers atas perintah Roosevelt lewat program Manhattan Project. Einstein sendiri tak pernah terlibat langsung proyek itu. Jerman yang awalnya diwaspadai ternyata gagal mengembangkan bom atom. Justru Amerika Serikatlah yang pada akhirnya berhasil. Punya pengalaman buruk dengan Jepang atas serangan di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Amerika Serikat merancang serangan balik. Amerika Serikat kemudian menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Serangan yang meluluh lantahkan Jepang itu mengubah peta kekuasaan dunia. Bagi Indonesia, serangan itulah yang kemudian memicu sejumlah pemuda mendorong proklamasi kemerdekaan. Jepang sudah kalah. Menyadari pernyataan tersebut, Einstein sangat menyesal. Dalam wawancaranya dengan Newsweek pada tahun 1947, Einstein mengatakan, "Kalau saya tahu Jerman akan gagal mengembangkan bom atom, saya tak akan melakukan apa-apa." Problem dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan lebih lanjut terhadap ilmu pengetahuan teknologi. Menurut pribadi saya, tanggung jawab etis merupakan sesuatu yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghasilkan eksistensi manusia itu sendiri. Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut juga tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan telah diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa lalu, sekarang maupun akibatnya bagi masa depan, berdasarkan keputusan bebas manusia dalam kegiatannya. Penemuan-penemuan baru dalam ilmu
pengetahuan dan teknologi terbukti ada yang dapat mengubah suatu aturan baik alam maupun manusia. Hal ini tentu saja menuntut tanggung jawab untuk selalu menjaga agar apa yang diwujudkannya dalam perubahan tersebut akan mengubah perubahan yang terbaik bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi itu sendiri maupun perkembangan eksistensi manusia secara utuh. Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia. Manusia harus mengajari juga apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia yang seharusnya, baik dalam hubungan secara pribadi dengan lingkungan dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab pada hal ini. Surat Einstein memberi gambaran akan dua sisi teknologi, memicu perkembangan sekaligus menghancurkan. Kini, manusia mengembangkan sejumlah teknologi mulai internet, penyuntikan, kecerdasan artifisial, dan lainnya. Sungguh, pengembangan teknologi perlu dibarengi dengan pengembangan etika dalam penelitian maupun penggunaannya. Sekian ulasan dari surat Einstein yang membuatnya surat kepada